Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa. Kami boleh rasakan sampai hari ini. Buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan, yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Karena Dia Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Allah yang terbesar, Yesus Kristus Tuhan, Kau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami merindukan Kau Tuhan yang melawat setiap kami para jemaat-Mu. Haleluya. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Engkau saja Tuhan, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau saja Tuhan yang boleh kami andalkan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami percaya. Lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan Yesus. Lewat kasih-Mu kami boleh Tuhan Yesus diberikan kekuatan yang baru. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila kiranya firman-Mu memimpin setiap kami, bila firman-Mu terus menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kami, kiranya Tuhan Yesus Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila kami boleh mendengar dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Ya, kalau kita mengikuti kalender itu, kalender Masehi yang biasanya kita lihat di rumah itu ya, mau yang duduk di meja, digantung di tembok, dirobek setiap hari, bebas. Tapi biasanya kompak kalendernya ya. Hari Kamis yang lalu kita baru saja merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, dan masih dalam hitungan kalender Masehi yang biasa kita ikuti, maka biasanya 10 hari dari kenaikan itu kita akan memperingati atau merayakan hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Nah, pagi hari ini kita mau mempelajari sedikit mengenai jejak peninggalan Pentakosta. Apa sih yang ditinggalkan oleh jejak Pentakosta? Apakah ketika Yesus naik dan bilang, kamu jangan tinggalin Yerusalem ya, jangan pergi dari kota ini sebelum kamu diperlengkapi? Oh ya. Terus Yesusnya naik, muridnya berkumpul, berdoa, terus selesai. Apakah perjalanan iman Kristiani hanya berakhir ketika kita
menerima baptisan Roh Allah? Atau sesungguhnya ada hal lain yang ingin Allah sampaikan, yang Allah ingin untuk kita pahami ketika pada waktu itu diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem? Apa pesan? Apa pelajaran? Apa hal yang Allah ingin untuk kita tapaki sesungguhnya ketika kita orang percaya diminta untuk bertekun dan menantikan Roh Tuhan dicurahkan bagi kita? Apakah begitu dicurahkan kita mengalami baptisan Roh dan selesai semuanya? Saya sudah selesai. Saya rasa enggak, Bapak Ibu Saudara. Ada kelanjutannya. Pengalaman dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus bukanlah tujuan akhir dari perjalanan iman Kristiani. Itu bukan tujuan akhir. Kita masih punya kelanjutan perjalanan iman di dalam mengiring Kristus. Kita masih memiliki kelanjutan jejak-jejak yang harus kita ikuti dalam pengiringan kita kepada Kristus. Itu sebabnya dalam Injil Lukas, sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada para muridnya. Dikatakan setelah mereka berkumpul sebelum Yesus naik, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Perhatikan ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mungkinkah Allah mengirimkan perlengkapan? Mungkinkah Allah menurunkan kuasa untuk memperlengkapi setiap orang percaya kalau turunnya kuasa itu adalah akhir dari segalanya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah menjanjikan Roh itu tercurah, bahkan Allah mencurahkan Roh itu bukan untuk menutup sejarah kekristenan. Bahkan pada masa kini, ketika Allah mencurahkan Roh itu untuk kembali dinikmati oleh orang percaya, itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Tapi justru kita sedang diperlengkapi untuk hal-hal berikutnya. Itu bukan akhir. Kalau kita ikutin perayaan-perayaan kita ya, kalau ikut ini kalender, Natal Yesusnya lahir, Jumat Agung Yesusnya mati, Paskah bangkit, kemudian naik, dan Roh Kudus tercurah. Secara kalender habis perayaannya, betul? Apa habis gini kita ada perayaan lain? Nggak ada. Balik ke Natal lagi, Yesus lahir. Tapi tidak demikian perjuangan kita di dalam pertumbuhan rohani. Pentakosta bukan penutup. Memandang pencurahan Roh atau memandang di mana momen kita menerima baptisan Roh Kudus sebagai akhir atau sebagai tujuan akhir dari pertumbuhan iman, itu bisa menjebak kita ke dalam kesombongan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika kita bertekun, kita terima lawatan Roh Tuhan, kita terima baptisan Roh Kudus, lalu kita merasa, oh ini sudah tujuan yang terakhir dan saya sudah berhasil. Dan kalau kita nggak waspada, bisa saja kita memandang rendah rekan-rekan kita yang mungkin belum pernah mengalami baptisan Roh Allah. Tapi apakah untuk itu Dia mencurahkan Roh-Nya atas kita?
Apakah kemudian untuk kita membanding-bandingkan, oh saya umur sekian sudah terima baptisan Roh Kudus, ente sudah apa belum Ketika belum, lalu kita bilang, kurang rohani. Ketika kita memandang peristiwa kita dipenuhi Roh Allah sebagai tujuan yang terakhir, itu bisa saja membuat kita terlena dan lupa untuk terus meningkatkan kerohanian kita, meningkatkan pertumbuhan kerohanian kita di dalam Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita dipenuhi Roh Allah bukan untuk menutup perjuangan iman kita, tapi justru untuk diperlengkapi dan melakukan sesuatu yang lain bersama-sama dengan Roh itu. Amin. Itu sebabnya ketika Allah mengatakan Roh itu mau dicurahkan, itu Allah gak pernah ngomong itu sebagai satu peristiwa terakhir. Tapi dalam sepanjang sejarah Alkitab, pencurahan Roh Allah selalu dipahami dengan peristiwa yang berulang. Dan sampai pada akhirnya, pada puncaknya adalah pencurahan Roh besar-besaran, di mana pemulihan total akan dikerjakan oleh Dia, Raja di atas segala raja. Kalau kita baca dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, beberapa kali dalam kitab para nabi disebutkan Allah akan mencurahkan Roh-Nya. Setidaknya dalam Yesaya, Yehezkiel, Yoel, hal itu dituliskan dengan jelas. Tapi itu gak pernah dimaksudkan untuk menutup perjalanan kerohanian orang percaya. Tapi justru itu sengaja didengungkan, sengaja diulangkan. Karena apa? Karena Allah akan selalu mengulang momen pencurahan Roh itu kepada setiap generasi demi generasi, sampai setiap orang percaya akhirnya mengetahui, akhirnya melihat, akhirnya merasakan bahwa ada Roh yang hidup, Roh Allah yang perkasa, yang hadir untuk kita dan akan memperlengkapi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang belum pernah mengalami baptisan Roh Allah, yang belum pernah mengalami dipenuhi Roh Kudus, jangan putus asa dan kemudian ketika kita melakukan doa serentak mungkin, doa bersama mungkin, dan kita merasa, waduh kok aku gak bisa ya seperti itu. Tunggu. Itu bukan perjuangan terakhir. Terus cari Dia. Karena Roh itu tersedia untuk setiap orang percaya. Amin. Tuhan gak pilih-pilih. Oh cuma si A, si B, si C yang dikasih Roh Kudus, si D, si E, si F kagak usah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Enggak. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul ketika lanjutannya peristiwa Pentakosta, Petrus khotbah, di sana dikatakan apa? Sebab bagi kamulah janji itu. Kemudian yang kedua setelah habis bagi kamu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, Allah sediakan Roh untuk dicurahkan bagi Dia yang percaya. Bagi kita yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Allah, dipenuhi kuasa Roh Kudus, jangan merasa puas diri, kemudian bermegah diri dan merasa, hey saya sudah lebih hebat dari yang lainnya. Dia belum punya pengalaman itu dan saya sudah.
Jangan terjebak pada hal itu. Kenapa? Karena itu pekerjaan roh, bukan kita. Itu bukan kita. Itu Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam jejak peninggalan Pentakosta, ada hal lain yang Yesus ingin kita pahami. Tidak hanya sampai kepada menerima baptisan Roh Kudus, tapi ada nilai-nilai kehidupan rohani, ada nilai kehidupan kekristenan yang Yesus mau kita pahami, kita lakukan, kita tekuni sebagai orang percaya. Setidaknya, sekurangnya, bisa lebih ya berarti, ada 3 jejak peninggalan Pentakosta yang Yesus mau kita berjuang di dalamnya. Yang pertama, Allah mau, Yesus mau. Setiap orang percaya, umat-umat Allah, itu bisa bertekun di dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga itu dicatat di Injil Lukas dan di surat Kisah Para Rasul, di kitab Kisah Para Rasul. Dan di 2 catatan ini, Yesus tidak pernah ngomong begini, jangan tinggalkan Yerusalem 10 hari lamanya, sebab pada hari ke-10 janji Bapa akan tercurah. Tunggu. Betul, Yesus suruh mereka nggak tinggalkan kota itu. Betul, Yesus suruh mereka untuk menunggu janji Bapa. Tapi Yesus tidak pernah bilang kapan janji itu akan dipenuhi. Kenapa Yesus tidak pernah kasih batas waktu akhir, Bapak Ibu Saudara? Pernahkah kita ada dalam sebuah perjanjian yang mengharuskan kita tepat waktu? Kalau kita berjanji jam 10, mungkinkah kita sudah ada di tempat perjanjian itu jam 6? Mungkin kebanyakan kita akan berpikir, kurang kerjaan banget, jam 10 juga nanti masih acaranya. Jam 10 juga nanti masih ketemunya. Ngapain juga gue dari jam 6 udah di sini. Betul? Yang suka santai akan bilang, masih bisa kipas-kipas lagi sebentar di rumah. Yang suka kerja akan bilang, gue masih bisa cuci piring, masih bisa jemur baju, masih bisa lap jendela, masih bisa ini, masih bisa itu, ngepel, nyapu, nyiram bunga. Baru nanti jam 10. Allah gak mau iman kita iman yang seperti itu. Itu sebabnya ketika janji itu mau dicurahkan, gak dipatok waktu. Sama halnya seperti ketika sekarang kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Misteri. Kenapa? Kalau dipatok waktu, mari kita akui kita manusia yang terbatas, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita akan terlena dengan dunia ini? Kita nggak menghargai waktu. Kita nggak berjuang dengan ketat di dalam iman kita. Lalu sampai pada menjelang waktunya, baru kemudian kita akan datang dan kita bilang, ini hari ke-10. Pagi-pagi saya datang, saya mau berdoa supaya saya terima janji Bapa. Oh, ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Yesus mau datang yang kedua kalinya, saya mau bertobat, tinggalkan semua dosa saya. Apakah itu? Enggak. Itu sebabnya kita diajar untuk berjaga-jaga di dalam iman kita setiap saat. Kita diajar untuk setiap saat memperbaharui, untuk setiap saat berjuang, untuk setiap saat bergumul di dalam doa-doa kita, di dalam persekutuan kita dengan Allah kita, di dalam hati yang gak pernah jemu-jemu. Jika engkau mulai ketinggalan, jika engkau mulai kehilangan gairah berdoamu, bangkitkan itu sekarang. Sekarang. Bukan tunggu nanti secara kalender hari Pentakosta baru saya datang dan saya bilang, Tuhan saya mau rohmu. Enggak.
ketika dia meminta kita menanti, ketika dia meminta kita bertekun, ketika dia meminta untuk kita menunggu di sana, dia meminta untuk kita menunggu dengan selalu waspada. Kapanpun waktunya janji itu digenapi. Jangan pernah tertidur rohmu di dalam Kristus. Karena kita gak pernah tahu kapan waktu dan masanya. Pernah baca perumpamaan hakim yang gak bener itu? Yang kemudian ada seorang janda yang tiap hari datang, Pak Hakim belain hakku, Pak Hakim belain perkaraku, Pak Hakim, Pak Hakim, Pak Hakim. Semoga di sini gak ada yang namanya Bapak Hakim ya. Tapi apa yang Yesus katakan sebelum, bukan Yesus bilang, tapi penulis kitab memberikan komentar sebelum menuliskan perumpamaan itu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, perhatikan apa yang mau ditegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu ada di Lukas 18. Dia mau kita nggak jemu-jemu bertekun di dalam doa. Dia mau kita nggak jadi Kristen kepepet. Kepepet mau waktunya baru kita bertobat. Kepepet mau waktunya baru kita berdoa. Kepepet mau waktunya baru kita bengok-bengok panggil Allah. Kita bilang, Tuhan di mana engkau? Untung Tuhan nggak balik nanya. Selama ini di mana kamu? Nggak pernah datang berdoa, nggak pernah bersekutu. Tiba-tiba datang tanya di mana aku. Jangan pernah tidur rohmu di dalam Kristus. Bertekunlah di dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Sebab keberhasilan kehidupan rohani orang percaya bukan ketika dia melihat atau menerima janji itu, melainkan ketika dia berhasil bertahan, ketika dia berhasil terus mempertahankan persekutuannya di dalam Kristus, bahkan ketika mungkin dia belum melihat janji itu. Di salah satu tembok di sebuah kamp konsentrasi waktu zaman Nazi, ada tulisan. Tahu kamp konsentrasi ya? Itu tempat untuk mengurung ya orang-orang yang ditahan waktu itu. Ya tentu nggak enak ya dikurung ya. Nah, salah satu sisi tembok di sebuah kamp konsentrasi ada tulisan begini. Aku percaya akan adanya matahari. Meskipun aku nggak lihat sinarnya. Di sebuah kamp konsentrasi gelap, nggak ada mataharinya. Baris berikutnya dari tulisan itu adalah, aku percaya kepada Allah meskipun ketika Dia diam. Itu berarti apa? Kepercayaan kita, persekutuan kita dengan Allah bukan menunggu ketika janji itu akan datang, bukan menunggu ketika ada pengumuman Yesus mau datang. Siapa yang bisa ngumumkan? Cuma Allah yang tahu waktunya. Justru ketika tidak ada tanda-tanda, justru ketika kita nggak tahu kapan waktunya, tapi kita tetap bertekun dan kita tetap percaya. Itulah hasil akhir yang akan kita dapati ketika nanti Yesus datang yang kedua kalinya. Karena kita berhasil bertekun dalam situasi apapun. Kita berhasil menjaga stamina iman kita dalam situasi apapun.
ini hari-hari terakhir Bapak Ibu Saudara. Berjagalah. Berjagalah. Jangan pernah tidur rohmu di dalam Kristus. Sebab akhir dari perumpamaan tadi, janda yang ketuk-ketuk itu, dibilang apa? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Karena perumpamaannya seorang hakim kan. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pembuka dan penutup perumpamaan ini jelas menghantar kita untuk apa? Menjaga dinamika kerohanian kita. Sampai ketika akhirnya nanti dia datang, dia temui kita beriman kepada dia. Amin. Yang kedua, jejak peninggalan Pentakosta yang ingin diseberangkan dalam peristiwa itu adalah dia mau untuk semua umat, setiap orang percaya, mengusahakan bahkan hidup di dalam kesatuan. Dia nggak mau tubuh Kristus itu terpecah-pecah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa artinya tangan kalau lepas? Tangan tok. Pernah nonton film horor ya? Kalau tangan lepas-lepas sendiri, tangan gini-gini. Coba bayangin tuh film horor. Kaki lepas sendiri, kaki digluk. Segini lepas sendiri. Film horor kan gitu ya. Pertanyaan saya, apa gunanya tangan-tangan sendiri yang lepas segini itu? Apa gunanya kaki-kaki sendiri yang lepas jalan-jalan sendiri itu? Apa gunanya kalau tubuh ini lepas sendiri-sendiri? Itu sebabnya firman Allah dengan jelas menyatakan bahwa Allah menyukai kesatuan, persatuan. Apa yang para murid lakukan sebelum mereka akhirnya menerima apa yang Allah janjikan kepada mereka? Alkitab mencatat bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dengan sehati, bukan bertekun sendiri-sendiri. Lepas sana, lepas sini, lepas situ, terus doa sendiri-sendiri. Oh kalau gitu harus doa sama-sama terus ya? Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kesatuan roh kita di dalam Kristus, kesehatian kita sebagai orang percaya, kesatuan tubuh Kristus yang akhirnya akan membawa kemuliaan bagi Bapa, itu yang Allah inginkan untuk kita kerjakan. Amin. Jangan ada perpecahan di antara kita. Perumpamaan mengenai satu tubuh banyak anggota, itu Paulus tuliskan berdekatan dengan dia memecahkan masalah perpecahan di Korintus. Allah nggak mau gereja terpecah. Allah nggak mau orang percaya membangun menaranya sendiri-sendiri kemudian mengatasnamakan iman, tapi ternyata sebenarnya ada motif-motif lain di baliknya. Dan kemudian mulai mengatakan pelayanan saya hebat. Dan kemudian mulai mengatakan, weh pertumbuhan rohani saya signifikan. Dia? Tunggu, siapa yang bisa ngukur? Sehingga kita bisa tuding-tuding begitu. Allah mau kita bersatu.
Itulah sebabnya dalam Mazmur 133, pemazmur bilang apa? Sungguh alangkah indahnya, baiknya, ada lagunya toh. Kalau umat Tuhan itu rukun, hidup sama-sama gitu loh. Itu indah, itu baik. Kenapa? Sebab kesanalah Allah akan memerintahkan berkat itu dicurahkan. Ada berkat dalam kesatuan. Ada pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam kesatuan. Itu sebabnya sebagai kesatuan tubuh Kristus, janganlah kita membeda-bedakan. Janganlah kita mengukur-ngukur dan membanding-bandingkan. Janganlah kita mulai memandang rendah dan memandang tinggi yang satu, yang satu, yang satu, yang satu. Janganlah kita mulai memperhitungkan yang ini lebih baik ketimbang yang itu, kemudian merendahkan yang itu lebih dari yang ini. Apa yo mulut isa makan lek tangan ndak gini? Loh, ada kok itu yang maaf kata punya cacat-cacat tertentu, ndak tangannya gini, betul, kondisi tertentu. Tapi tetap kan, untuk makanan itu bisa diterima oleh tubuh, nggak cuma mulut saja yang bekerja, bukan? Di mulut aja ada giginya, ada lidahnya gitu. Kebayang nggak kalau gigi itu lepas sendiri, tak 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 tak, kayak apa? Miniatur gigi di dokter gigi itu, ya. Apa gunanya gigi kalau lepas dari mulut? Ngunyah untuk apa dia? Salah-salah dia nggak bisa ngunyah. Jangan tercerai-berai Bapak Ibu Saudara. Bersatu di dalam Kristus. Bersatu di dalam Kristus. Allah nggak suka perpecahan. Allah suka persatuan. Dan para murid telah mempraktekkan sehati sepikir, bertekun bersama. Kelanjutan dari peristiwa itu ketika mereka bertekun, berdoa, bersehati, kumpul doa sama-sama, Roh Tuhan tercurah. Setelah peristiwa Pentakosta, cara hidup jemaat yang mula-mula kembali mencatat bahwa mereka apa? Bersehati. Dan melalui mereka banyak orang mengenal bahwa Kristus adalah Tuhan. Karena mereka sehati, sepeker, sama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kita lagi bangun kerajaan Kristus, bukan kerajaan saya sendiri, dia sendiri, dia sendiri. Satu aja, kerajaan Kristus. Amin. Jejak peninggalan Pentakosta yang ketiga, yang ingin Allah, yang Allah ingin untuk kita ada di dalamnya, adalah untuk kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya, kita itu ada di dalam tuntunan Roh Allah, hidup di dalam aliran Roh Allah. Ketika Roh Allah dicurahkan, ketika Roh Allah bekerja, tujuannya itu selalu akan membawa orang untuk berfokus kepada Allah, untuk melihat kebesaran Allah, untuk mengenal pribadi Allah. Entah mulai dari cara yang sederhana, agak wow lebih lagi, spektakuler, bahkan hal-hal yang supranatural. Cara itu urusannya Dia yang bekerja. Tapi yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya adalah tinggallah, hiduplah, bergeraklah di dalam tuntunan Roh yang hidup itu. Amin. Bukankah ketika pada hari penggenapan janji itu, kemudian firman Tuhan mencatat, mereka penuh
dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka waktu untuk mengatakannya. Kemudian orang-orang di sana kan bingung, loh, inilah orang-orang Galilea kok bisa ngomong bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini, bahasa itu. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Roh itu dalam berbagai bahasa. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Rasul pasalnya yang kedua dengan jelas menulis ketika mereka penuh dengan Roh, mereka berkata-kata yang dikatakan itu tentang kebesaran Allah, tentang perbuatan Allah. Roh Kudus bekerja nggak pernah untuk tujuan lain, selalu untuk kerajaan Allah. Oh, waktu itu mereka kagum, mereka bingung. Ini orang Galilea kenapa bisa bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini, bahasa itu. Tapi coba kita lihat selanjutnya. Setelah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa itu, ayat 14 mulai. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9, masih pagi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Kemudian Petrus mengutip nubuatan dalam kitab Yoel bahwa akan ada hari di mana Roh tercurah besar-besaran. Lanjutannya khotbahnya Petrus waktu itu agak panjang. Saya potong, saya harap kita sudah pernah baca kisah ini. Atau bahkan kita bisa mengulang membacanya masing-masing. Tapi perhatikan lagi-lagi yang dikerjakan oleh Roh Allah adalah ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa pertanyaan mereka? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu ayat 3. Kembali, Roh itu membawa mereka tenggelam dalam pekerjaan Allah. Hati mereka tersentuh, ada panggilan pertobatan ketika mereka mendengar apa yang Petrus sampaikan. Bukankah kali yang pertama, masih dalam satu rangkaian kisah ya, kali yang pertama mereka tercengang-cengang, loh ini kan bahasa lain untuk mereka. Kok mereka bisa ngomong bahasa itu? Tapi yang mereka tangkap apa? Pekerjaan Allah yang besar. Kemudian ketika Petrus berkhotbah, memang nggak ditulis di sini Petrus khotbah pakai bahasa apa ya. Tapi jelas Petrus nggak lagi ngomong pakai bahasa yang lain-lain. Kan nggak bisa dipahami nanti. Roh itu menuntun Petrus untuk berkata-kata dalam bahasa yang bisa dipahami oleh sebagian besar orang, oleh orang-orang yang hadir di sana. Makanya dengan jelas dibilang, kamu yang pada hadir, dengar. Mereka nggak mabuk. Ini loh yang dikatakan Yoel waktu itu. Lalu setelah Petrus paparkan apa yang Roh itu ingin sampaikan, kembali reaksinya adalah mengenal
mengagungkan, datang kepada Allah. Kita nggak perlu pusing apakah Tuhan akan memakai cara yang spektakuler melalui saya, atau cara yang sederhana melalui saya, atau bahkan cara-cara yang supranatural melalui saya. Tuhan mau pakai cara apa ya kalau pakai saya nanti? Nggak usah pusing sama yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya caranya masing-masing. Tuhan punya cara yang tepat untuk setiap alatnya masing-masing. Bukan bagian kita untuk kita menakar, saya cocok dipakai untuk cara yang begini, begitu, begini, begitu. Itu bagian Allah. Bagian kita adalah ikuti kegerakan Roh Allah yang hidup, yang tinggal, yang bergerak di dalam hidup. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Entah engkau akan dipakai memberitakan kebesaran Allah dengan cara yang luar biasa yang orang tercengang, kok bisa ya? Mereka kan bukan orang dari sini. Atau dengan cara yang sederhana, dengan bahasa sehari-hari. Seperti yang Petrus lakukan waktu berkhotbah hari itu. Dia nggak lagi pakai bahasa yang membuat mereka kagum. Tapi kedua-duanya membawa orang melihat ada Allah yang besar dan hidup. Jangan tinggalkan pekerjaan Roh dalam hidupmu. Mengalirlah dalam cara-cara Dia bekerja. Taati, lakukan saja. Dia yang bekerja, bukan kita. Kita cuma alat tok. Allah menjanjikan, bahkan mencurahkan Roh-Nya. Bukan untuk kemudian kita bermegah diri. Karena kita berhasil, saya berhasil mendapatkan baptisan Roh Kudus. Bukan. Tapi Allah menjanjikan, bahkan mencurahkan Roh-Nya kepada setiap orang percaya untuk kita dapat bersekutu dengan Allah dan dengan sesama, sehingga kebesaran Allah diberitakan. Sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menghidupi jejak peninggalan Pentakosta. Kita belajar untuk selalu menghidupkan roh kita di dalam Kristus. Enggak jemu-jemu berdoa, enggak jemu-jemu bersekutu dengan Dia. Jangan pernah padam roh itu. Kita belajar untuk hidup bersama, sehati sepikir. Kita belajar untuk hidup tunduk di dalam tuntunan Roh Allah yang hidup. Apapun yang sedang engkau nantikan, apapun yang sedang engkau harapkan, apapun yang sedang engkau inginkan, untuk Roh itu kerjakan bagi hidupmu. Yang penting adalah bagaimana engkau bersekutu dengan Dia, bagaimana engkau menjaga kesatuan tubuh, dan bagaimana engkau taat dalam tuntunan Roh itu. Cara Dia menepati janji, bagiannya. Waktu Dia menepati janji, bagiannya. Bagian kita adalah bertekun dalam iman sampai akhir. Jangan berhenti berharap dan bersekutu dengan tekun. Kita naikkan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Apapun yang kita harapkan, kita nantikan, kita rindukan Roh itu kerjakan di dalam kita, di dalam keluarga kita.
di dalam pribadi kita, di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, di dalam perjuangan iman kita, apapun yang sedang kita nantikan untuk Roh itu kerjakan. Ambil bagianmu saat ini untuk gak jemu-jemu bersekutu dengan Dia yang hidup. Haleluya Yesus. Amin. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Saya undang untuk sidang jemaat sekalian untuk berdiri. Roh Kudus hadir di sini. Mari nantikan Dia yang hadir di antara kita. Mengalir di bait suci. Sedang engkau nantikan untuk Dia kerjakan bagimu, bagi keluargamu, bagi anakmu, bagi kehidupan, bagi pelayananmu, bagi pekerjaanmu, bagi pertumbuhan imanmu di dalam Kristus. Gak ada yang mustahil. Bukan karena kita, tapi karena Roh Allah bekerja. Adakah hati yang gak jemu-jemu menantikan pekerjaan Roh Allah itu? Kalau ada hati itu di tempat ini saat ini, angkat tangan, katakan, Tuhan, saya mau punya hati itu. Saya mau bertekun di dalam hati yang gak jemu-jemu dalam persekutuan di dalam Kristus. Katakan, Tuhan, saya ingin Engkau mengerjakan ini. Saya rindu Engkau memulihkan saya. Saya rindu Engkau membawa saya untuk meninggalkan dosa. Saya rindu untuk Engkau mengajar saya untuk bertumbuh. Saya rindu untuk Engkau membawa saya untuk mengenal Allah. Kerinduan-kerinduan-Mu untuk Allah kerjakan. Sampaikan itu. Sampaikan itu karena ada Roh Allah. Asal engkau gak jemu-jemu dalam imanmu, engkau bersehati di dalam doa dan pengharapanmu, dan engkau tunduk dalam kegerakan Roh. Ada Roh Allah yang bekerja untuk kita, orang percaya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengangkat tangan kami kepadamu sebagai tanda untuk kami mau mengusahakan, kami giat di dalam roh kami. Untuk mengusahakan, kami tidak tidur di dalam roh kami.
Kami mau berjuang di dalam iman yang hidup, di dalam persekutuan yang hidup dengan Roh Allah. Kami mau berjuang di dalam persekutuan yang erat, kesatuan hati sehati sepikir dalam kesatuan tubuh Kristus. Sehingga kami boleh berada di dalam kegerakan cara Tuhan bekerja untuk pelebaran kerajaan surga. Tuhan ampuni setiap kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang mulai tertidur dalam roh. Mungkin kami mulai meninggalkan kegairahan roh kami. Mungkin kami mulai meninggalkan kesehatian kami karena rasa-rasa yang gak enak, rasa-rasa ketidaksukaan dan ini dan itu. Tuhan ampuni kami. Kami mau belajar untuk ada di dalam kegerakan caramu bekerja. Kami mau ada di dalam kegerakan akhir yang Engkau kerjakan bagi dunia. Tuhan, sekali lagi, penuhi setiap hati yang rindu. Bekerjalah di dalam dan melalui kami. Kami rindu benar-benar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dan melihat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi semua orang. Bekerjalah di dalam kami, melalui kami. Kami siap, Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Raya sedikit. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau terlalu indah Tuhan. Hadirat-Mu indah Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sedang bekerja. Engkau sedang memulai sesuatu. Dan Engkau akan meneruskannya. Biarkan apa yang Engkau kerjakan berlanjut dan berlipat ganda di dalam dan melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Demi nama-Mu Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu.
semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.